Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Untuk kita memahami apa yang dilakukan, bahwa kita semua sekarang sedang berada di Masjid Riyadhus Shalihin. Kegiatan kita adalah rangkaian di antara kegiatan thalabul ilmi yang disebut dengan daurah Ramadaniyah, upaya usaha untuk kita bisa mengkondisikan diri sebelum datangnya Ramadan. Maka 3 hari ini dan dilanjutkan nanti setelah masuk Ramadan dibekali oleh guru-guru kita. Nah, kalau kita mungkin baca kitab sendiri nggak sempat, atau baca kitab sendiri kurang paham. Nah, ada ustaz-ustaz yang berkenan meluangkan waktunya, kemudian mengumpulkan materi berdasarkan permintaan dari panitia untuk kita dengar dari beliau-beliau ini, hafizahumullah ta'ala, membagi, menzakatkan ilmunya. Kita semua amamal ilmi jahilun. Itu harus jadi kaidah. Apa? Bukan amamal alim, tapi amamal ilmi. Di depan ilmu, kalau yang disampaikan itu adalah ilmu, maka teranggapnya kita jahil. Ya, artinya bahwa kita tidak tahu. Orang yang tidak tahu hukumnya, kalau ada yang masih tahu, ya didengerin, diperhatiin. Ya, kalaupun sudah tahu, karena kita di majelis ilmu, maka kita hargai majelisnya, majelis ilmunya, karena ini bukan majelis makanan, bukan majlisul akli, ya, majlisul ilmi. Maka sesuai dengan keutamaan majlisul ilmi, di mana tidak ada orang yang duduk la yashqa fihim jalisuhu. Apa? Sudah? La yashqa fihim jalisuhu. La yashqa. La yashqa itu tidak ada yang akan celaka, tidak akan ada yang rugi. Fihim, ya, semua yang ada, kalau mereka memang duduk untuk ya berbarengan dengan yang lain di majlis ilmu. Nah, kemudian sahabat itu nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ini datang ke majlis ilmu bukan mau menuntut ilmu sebagaimana yang lain. Kalau yang lain memang datang siap-siap sengaja. Kalau yang ini mah kebetulan lewat saja. Nah, anak tanya dulu, ini suaranya dengar nggak ke belakang? Samping, kiri, kanan, jelas ya? Iya.
orangnya jelas. Hah? Setengah manusia atau setengah dewa? Manusia seluruhnya. Baik. Jadi kata sahabat itu, Rasulullah ini orang datang duduk di situ bukan mau tolak ilmi, itu mah kebetulan lewat saja, atau bahasa goyolnya mungkin ya, dikejar-kejar pinjol lalu supaya balik lagi masuk masjid. Artinya orang datang ke masjid itu bukan dengan tujuannya thalabul ilm, tapi pas lewat aja. Nah, makanya disebut tadi karena mulianya tempat majelis ilmu ini, hatta yang tidak ada niatan, ya, tidak niatan, tapi duduk di tempat itu la yasqa fihi jalisuhu, dihukumi sama orang itu dapat pahala, dapat kebaikan. Ya. Tapi dengan dalil ini jangan kemudian sudah duduk tenang aja deh. Kan kita sudah jelas dapat kebaikan. Ngobrol, ganggu, itu lain hal. Nah, Anda berharap ya antum terhukumnya kalau duduk di majelis ilmu ya bukan santri, pengertian santri ya, tapi thalibul ilmi. Thalibul ilmi ini siapa saja? Ini daurah ini untuk siapa? Ini semuanya, tapi nggak ada, nggak ada diwakili maksudnya, ya kan? Ya diwakili. Ada sebagian ustadznya, ada sebagian karyawannya, ada. Yang paling banyak adalah, ya. Kok santri lagi? Jadi ada ustadz yang diundang ke albinananya tabligh akbar. Ternyata yang hadir adalah calon-calon ulama berseragam. Masya Allah, calon presiden. Jadi 2045 itu semua alumni Albina jadi presiden. Gila aja. Emang negaranya jadi berapa? Semua jadi presiden? Enggak. Ada yang presiden beneran, ya. Ada yang presiden apa? Presiden kan soal banyak. Presiden pemilik perusahaan, presiden juga. Ya, ada direktur Al-Hammamat, direktur WC. Toib. Nah, jadi biasakan kita, ya, makanya nyatet itu biar kita tahu ada yang didapatin enggak sih, kan gitu. Yang enggak tahu ini, kita semua di pengasuhan, di sekolah, dibiasakan. Ya kita sekarang lagi thalabul ilm. Nah sore ini judulnya apa judulnya? Antum tahu judulnya? Hah? Enggak. Apa judulnya, Ustaz? Meneladani saum Rasulullah. Karena temanya lain. Para salaf. Yang mana yang benar ini? Meneladani para salaf, as-salafus salih. Dalam apa? Dalam puasa Ramadan, dalam menyambut Ramadan, menunaikan Ramadan. Baik. Dikasih judulnya begitu, judulnya tuh meneladani. Meneladani itu apa? Bagaimana kita mencontoh gitu ya. Kita mencontoh. Contoh dibuat untuk diapain? Ikutin sesuai dengan contohnya. Anak order peci nih, peci hitam. Ini memang kalian gak pernah pakai peci ya. Adapun dilepas,
Kalau ada di tangan begini, muter begini. Hah? Kalau nggak ada, masukin di sini, lipat. Ya. Jadi kalau Ustaz atau kita pesan peci ini ukurannya 7. Bukan ngomongin kalau antum mau ngasih hadiah sudah tahu ukuran nomor saya. Nomor 7. Ada ukuran tingginya. Jadi peci itu ada tingginya, tinggi. Ya, tingginya berapa? Ya, mereknya apa? Antum pesen tingginya berapa, nomornya 7. Peci hitam. Ini seperti ini. Kemudian datanglah ke saya setelah order itu dibeli, ya. Ternyata datangnya nomor 7. Oh iya benar. Tingginya sekian, lebarnya sekian, ada lebarnya. Warnanya kuning. Nah ini kan warna saya mau pengen yang hitam, ini jadi kuning. Kata yang penjualnya, Bapak kalau diganti susah. Ini sudah kuning. Lebih baik Bapak beli kacamata hitam. Kalau ngelihat peci saya jadi hitam. Hah? Ya itu mah bukan jualan namanya. Jadi kalau contoh, berarti contoh itu ya persis. Makanya antum ada definisi takwa. Apa definisi takwa? Apa definisi takwa yang sederhana? Ayo dong. Ayo, apa definisi takwa? Imtisalu awamirillahi, terus wajtinabu nawahihi. Apa definisi takwa yang sederhana apa? Diulang. Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Imtisalu itu dari kata mislun, contoh. Imtisalu itu dari kata mislun, contoh. Jadi imtisal itu melakukan sesuatu persis seperti gitu. Imtisal itu bukan hanya sholat, sholatnya persis seperti itu imtisal. Bahasa imtisal itu begitu, diambil mislun, contoh. Jadi apa sih imtisal? Melakukan persis seperti. Jadi melaksanakan semua perintah Allah, ya, imtisalu awamirillah. Wajtinabu nawahi, meninggalkan larangannya. Harus ada tambahan di ujungnya. Ingat tambahannya. Ala alsinati rusulihi. Jadi imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ala alsinati rusulihi. Melaksanakan persis bagaimana perintah-perintah Allah itu, ya, bagaimana harus dilakukan, larangannya ditinggalkan berdasarkan seperti penjelasan dari Rasul-Rasulnya. Gitu. Ya, ulama mendefinisikan begitu, imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ala alsinati rusulihi. Jadi bukan sekedar melaksanakan, bukan sekedar meninggalkan, tapi itu ada panduannya dari Rasulnya. Gitu? Akhi, bisa ngulang? Ala ahsanta, barakallahu fiik. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ala alsinati rusulihi. Baik, Ustaz kasih contoh. Boleh baca surat Al-Ikhlas? Boleh. Bacanya 100 kali. Boleh. Boleh. Waktunya jam 1 malam.
Waktunya jam 1 malam. Tujuannya supaya lulus apa? Di perguruan tinggi. Boleh? Boleh. Nah, yang kayak begitu antum tidak bisa menyebut surat Al-Ikhlas 1000 kali jam 7 tujuannya mulai itu agama diatur oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan maksiat doang, bukan. Jadi tidak boleh supaya lulus baca istighfar 1000 kali, puasa 2 hari. Nggak bisa. Ya, jadi imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi ala alsinati rusulihi. Jadi harus punya panduan, ya, punya panduan. Tidak boleh kita bikin panduan sendiri, siapapun dari kita. Nah kalau begitu berarti tema kita itu meneladani, artinya pengen tahu contohnya seperti apa, ya. Ini tuh sudah ditutup-tutupin, susah sekali. Padahal ini di atas di bawahnya ada. Jadi ini jangan kena kamera ini. Jadi sangkanya iklan. Iya. Orang imamnya pakai BHS. Tahuan di belakang waladhdallin BHS. Jadi sekarang iya, gimana caranya tuh? Ada semuanya tuh. Ampun, gimana tuh? Copotin lakban. Sudahlah. Baik. Nah, meneladani ya dalam surat Al-Ahzab yang sering kita ungkap, didengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk kalian contoh yang baik. Kita bagaimana mau meneladani itu, ada dalilnya enggak? Ya ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tabauhum ya bi ihsan. Ada dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Baik, as-sabiqun al-awwalun siapa? As-sabiqun al-awwalun siapa? Orang-orang muslim yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqun al-awwalun. Nah, sahabat yang pertama-tama masuk Islam itu disebut as-sabiqun al-awwalun, yang paling dulu, yang pertama. Iya. Ada jumlah grup global, ada rinciannya. Dalam surat ini, ayat ini global. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ya. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan. Bukan hanya sahabat yang muhajirin dan ansar, tapi mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Bi ihsan itu apa? Bi ihsan itu ngikutin muhajirin dan ansar, kemudian tidak membuat syariat baru, tapi mereka menerima apa yang sudah diajarkan oleh para sahabat, di mana para sahabat mendapatkan pengajaran tentang Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalilnya mengikuti generasi salaf itu apa?
Ya tadi walladzina tabauhum. Karena kita tidak mungkin sampai kepada Nabi, enggak mungkin. Langsung sampai kepada Nabi enggak mungkin, tapi kita melalui jalur sanad. Nabi wafat, ada sahabat, sahabat wafat, ada tabi'in, tabi'in wafat, ada tabi'ut tabi'in, tabi'in wafat, ada tabi'ut tabi'in. Terus, karena belum terlalu panjang dari Nabi SAW wafat sampai hari ini tuh belum terlalu panjang, belum nyampe 100 generasi, belum. Ya, belum sampai 100 generasi, belum. Jadi masih bisa ditelusuri dan bukan masih, memang ada patokannya. Ya, Ibnu Sirin mengatakan, yang bisa nulis bagus nulis. Al-isnadu minad-din. Al-isnadu minad-din. Laula al-isnad laqala ya man syaa man syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, pasti orang siapa saja mau ngomong tentang apa saja. Makanya zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kalau orang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata yang dengar asnid qaulaka. Jangan sembarang ngomong kamu. Coba kamu sebutkan dari mana omongan kamu itu sampai kamu tidak ketemu dengan Nabi, tapi kamu ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang thiqah terpercaya ngomong, ya saya terima dari Syekh Fulan terima dari Syekh Fulan. Jadi ada 3 orang sampai sahabat, ada 2 orang sampai sahabat. Antum dengar Imam Abu Hanifah enggak? Dengar? Pernah ketemu? Ya enggak, dengarnya siapa beliau itu? Salah seorang yang dijadikan sampai hari ini apa yang difahami dari ijtihadnya lalu menjadi panduan ibadah. Ya, panduan ibadah tentang sholat, tentang wudu, tentang zakat, muamalah, lalu menjadi madhab yang madhab al-Hanafi. Beliau ini lahir tahun 80 Hijriah. Saat lahir dan dewasa masih ketemu dengan beberapa sahabat. Ya, masih ketemu dengan beberapa sahabat yang sahabat itu ada di tempat tinggal di wilayah beliau. Beliau itu di Basra, di Baghdad kalau zaman sekarang. Nah, sahabat-sahabat ada, mereka itu tidak semuanya di Madinah wafatnya. Bahkan sejak Nabi SAW hidup, sahabat ini sudah ada yang berdakwah banyak. Nah, salah satu yang ada di masa itu, ya saya nggak bisa menyebut semuanya, bahwa Abu Hanifah ketemu dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, masih ketemu. Kalau orang bertemu dengan sahabat, berarti bukan ketemu dengan orangnya, tapi ketemu dengan iman dan ilmunya. Ini sahabat ini bukan orang biasa, ya. Karena kalau sudah disebut sahabat, selesai sudah. Kalau sudah disebut sahabat, ya selesai sudah. Apalagi ini Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik itu khadidtu, saya ngelayanin Rasul asyras sinin, 10 tahun. Ya. Jadi kalau ketemu sahabat, ketemu iman, ilmu, sudah. Ketemu dalil. Dulu nggak ada buku, nggak ada kitab, nggak ada catatan. Sahabatlah panduannya. Mereka lah yang ditanya, bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul sujud ruku, bagaimana Rasul zakat, bagaimana Rasul, semua ada sahabat. Disebut kitab yang ngomong, kitab yang hidup. Nah, Abu Hanifah, ya, beliau ketemu dengan beberapa sahabat.
Nah, kita kembali ke poinnya meneladani. Ya. Jadi kita itu bukan sembarang meneladani. Hati-hati kalian sekarang ini. Agama itu bukan dengan simbol. Ya. Bukan dengan simbol semata simbol. Enggak. Ada orang pakai imamah. Wah, imamahnya juga dilipatnya bukan 3 kali 4 kali. Wah, luar biasa. Bajunya, tasbihnya luar biasa. Ya. Bukan dengan simbol. Lalu dengan itu dia dinyatakan sebagai syekh. Enggak. Tidak. Ya. Seseorang itu dinyatakan punya ilmu dengan ilmunya, bukan dengan simbol-simbolnya. Itu bagian saja. Orang kalau sudah berilmu maka harus kelihatan dari bajunya, cara bajunya, enggak sembarangan. Ya, karena terpandu dengan adabnya. Ya, terpandu dengan adabnya. Nah, kembali bagaimana meneladani para salafus saleh. Salafus saleh itu bukan orang pula. Ya, hati-hati nih. Salafus saleh orang, bukan. Salafus saleh itu adalah pemahaman dalam beragama. Ya, yang mengikuti tabi'in, yang mengikuti sahabat, yang mengikuti Rasul. Kenapa disebut salafus salih? Itu karena mereka ini walaupun Rasul sudah wafat, untuk jarak 600 tahun, 500 tahun, 400 tahun, 300 tahun, ya, walaupun tidak ketemu dengan Rasul, terpisahkan jarak ratusan tahun, mereka ini yang menjaga agama sebagaimana dulu Nabi ajarkan agama itu kepada para sahabat. Makanya Imam Malik ngomong begini, la yasluhu, ayo kalian hebat-hebat, bisa kalian ikutin tulisan atau coba yang punya hafalannya agak cepat, bisa diambil gitu nih, gitu. Karena orang yang ilmu tuh harus bisa ngambil. La yasluhu amru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Ya, yang tidur enak insyaallah. Ya, keutamaan dalam majlis ilmu itu nyenyak tidur. Nah, baik. La yasluhu apa? Amru, siapa bisa ngikutin? La yasluhu amru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Diulang sekali lagi. La yasluhu amru hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Nah, kalau ada yang rajin lumayan dapat ilmu. Itu perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, la yasluhu, tidak mungkin baik, tidak mungkin benar, tidak mungkin pas. Amrul hadil ummah, urusan agama umat Muhammad, tidak akan pernah baik, tidak akan pernah pas. Illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali dengan perkara yang dulu para sahabat ya benar di dalam memahami agamanya. Gitu. Ya. As-salafus saleh misalnya, ini dengerin kalian walaupun belum sampai di kelas. Dalam masalah tauhid al-asma was sifat misalnya, Allah itu memiliki nama dan sifat. Maka di antara kaidah as-salafus saleh, nama dan sifat Allah tidak boleh ditakwil. Tidak boleh. Takwil itu apa? Memalingkan makna yang hakiki kepada makna yang majazi. Ya, dengan alasan
tidak boleh ditakwil, tidak boleh dirubah. Takwil, tahrif nggak boleh. Takyif di bagaimana kan otak kita ngomong, terus bagaimana? Oh nggak ada. Semua nama dan sifat Allah tidak boleh pakai tak yang dilarang. Ditakwil tidak boleh, ya. Ditahrif tidak boleh, ditakyif tidak boleh, nggak boleh sama sekali. Ditakil tidak boleh. Nah, ini istilah-istilah ini kalian akan belajar nanti insya Allah. Ya. Nah jadi kenapa ada patokan as-salafus shalih? Oh harus, karena di masa sahabat saja, di akhir masa sahabat, masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah. Beliau memangku khalifah selama 4 tahun, dari tahun 36 sampai tahun 40. Nah, ada satu kejadian, karena di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu banyak kekacauan. Ada kekacauan. Terus orang-orang itu sebagian datang kepada khalifah, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa sih di zaman Anda ini banyak kacau, ada kekacauan, beda dengan di zaman Abu Bakar, Umar. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, jawabannya cerdas sekali. Kata beliau, sewaktu aku jadi khalifah, rakyatnya macam kalian begini. Sewaktu Abu Bakar, Umar dan Utsman jadi khalifah, rakyatnya macam aku ini. Kata beliau, ya pantas kacau. Rakyatnya kayak kalian kayak beginian. Kan gitu. Tapi di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, rakyatnya kayak aku begini, makanya damai. Poinnya yang saya sampaikan, di zaman Ali bin Abi Thalib di akhir, setelah masa beliau, itu ada orang yang mencaci sahabat, mencela sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Gitu. Nah mereka walaupun mengaku Muslim nggak disebut Islam kalau nyela nyaci sahabat. Ya ada yang begitu, ada. Ya dari dulu, makanya terbelahlah. Jadi sejak zaman dulu ada ahlus sunnah, ada ahlus syiah, ada sunnah, ada syiah. Sunnah yang mengikuti Nabi, mencintai sahabat. Tidak ada sahabat yang dibeda-bedakan, karena Allah dan Rasulnya menyatakan sahabat itu satu paket. Kalau disebut sahabat, selesai urusannya. Ya, selesai. Kalau disebut sahabat, selesai sudah. Kita tidak boleh komentar macam-macam, karena tidak ada yang lebih tahu tentang sahabat kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu sudah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebahagiannya dinyatakan dengan nama-namanya. Mereka adalah ahlul jannah. Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannati, Umar fil jannati, Uthman fil jannati, Aliun fil jannati, Abdurrahman bin Auf fil jannati, Talha fil jannati. Terus disebut. Yang dikenal dengan apa? Al-Ashrah. Ayo tuh. Al-Ashrah. Ayo terus. Al-Mubasysyiruna bil Jannah. Apa? Ahlus sunnah harus hafal kaidah begini. Apa? Ahlul Al-Ashrah Al-Mubasysyiruna. Ada 10 nama sahabat, namanya dijelasin satu-satu dan merujuk kepada sahabat yang ada di masa itu. Kata Rasul, mereka ahlul jannah, disebut satu-satu. Allah. Satu waktu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya qaliu alaikum rajulun min ahli jannah. Sahabat sebentar. Perhatikan. Lihat. Tidak lama lagi akan ada orang datang, seorang laki-laki
dia min ahlil jannah. Sahabat langsung memperhatikan, lihat, nunggu siapa ini. Di luar itu Rasulullah SAW mengatakan ada sahabat syahid. Ya, kata Rasulullah, sahabat ini adalah dimandikannya bukan oleh manusia, oleh sab'un minal malaikat. Ada 70 malaikat memandikan sahabat karena syahid ini. Yang bisa jawab sahabat ini siapa? Maju dan dapat hadiah. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, habis. Kalau ada yang tahu setelah ini datang, Ustaz, ini loh sahabat yang tadi, boleh. Ya, Allahu Akbar. Ya, ada sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa dia itu? Antara langit dan bumi dibobok oleh malaikat. Allahu Akbar. Dibobok antara langit dan bumi. Sahabat. Makanya kalau disebut bahwa dia sahabat, ya, sahabat itu bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Ya, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Tidak ada yang disebut sahabat kecuali ya urusannya sudah selesai antara dia dengan Allah dan Rasul, sudah, itu sahabat. Makanya kita nggak bisa ngomentarin sahabat, nggak bisa, nggak boleh. Ya, ada cerita gimana itu katanya ada sahabat tadinya miskin kemudian jadi kaya, tadinya ikut sholat berjamaah biasa, kemudian dia tidak sholat berjamaah lagi, menolak zakat. Cerita yang disebut ada sahabat namanya Tha'labah dengan kisah seperti itu, semua mengatakan riwayatnya adalah makdzubah, riwayatnya dusta. Nggak boleh kita ngomongin dulu ada sahabat Nabi begini berkata, boleh. Ya, amplop ini amplop isu. Jadi nggak ada sahabat yang ceritanya kayak begituan. Kita sering dengar dulu ada seorang di zaman Nabi, sahabat Nabi, matinya susah, sudah berminggu-minggu sakarat. Akhirnya didatangkan ya Nabi, lalu dikatakan orang ini durhaka kepada ibunya. Cerita begituan tidak ada kaitan dengan sahabat. Ya, tidak ada. Hati-hati antum tentang sahabat. Hati-hati antum kalau berbicara sahabat. Kalau antum punya cerita, asnid qissatah. Sanadnya mana? Oh benar ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Naam. Ibnu Katsir meriwayatkan tentang beberapa. Tapi beliau sudah menyatakan bahwa hadis ini adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalaupun mau menjelaskan, di ujungnya dikatakan riwayatnya adalah tidak sahih. Ya. Nah, jadi kenapa meneladani as-salafus salih? Yang penghulu dari as-salafus salih ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah 4:30. Sekarang biar ada yang bisa diamalkan deh. Kaitan nanti sebentar lagi sampai nunggu maghrib dan isya. Sekarang ada sidang isbat untuk penetapan awal Ramadan. Sambil nunggu itu, ayo doa melihat hilal walaupun kita tidak melihatnya. Tapi kalau memang besok adalah Ramadan, berarti nanti malam tanggal 1. Apa doanya? Allahumma, ayo lanjutin, ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati
wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Hilalu rusdin wa khairin. Ayo diulang. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Hilalu rusdin wa khairin. Ayo diulang. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Hilalu rusdin wa khairin. Artinya begini, ya Allah, jadikan hilal yang nampak nanti, kalau nanti nampak, maka hilal itu adalah hilal yang membawa al-yumni, rasa nyaman, wal iman, dan rasa iman, wassalamati wal Islam, membawa keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu hilal adalah Allah. Hilalu rusdin, hilal yang membawa petunjuk, wa khairin, dan membawa kebaikan. Itu kalau kita melihat hilal, dan itu yang diajarkan oleh Rasul. Ayo bareng. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Hilalu rusdin wa khairin. Terakhir, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Hilalu rusdin wa khairin. Ya, belum bahas yang lain, sampai di situ aja dulu. Ya, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.